ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari di masa beliau sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali saja. Jadi selama beliau sallallahu alaihi wasallam hidup hanya satu kali saja gerhana terjadi, yaitu gerhana matahari saja. Tetapi kemudian para ulama menjadikan itu sebagai hujjah, sebagai dalil gerhana apapun, mau gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dianjurkan kita untuk menunaikan salat. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ketika terjadi gerhana matahari. Karena saat beliau masih hidup yang terjadi satu kali hanya gerhana matahari saja. Dan itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah budak yang diberikan oleh salah satu penguasa di Iskandaria, Alexandria, namanya Muqawqis, diberikan hadiah. Jadi Rasulullah SAW berkirim surat kepada Muqawqis, lalu kemudian mengajak Islam, mengajak agar Muqawqis masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian Muqawqis tidak masuk Islam namun menunjukkan sikap persahabatan. Dikirimlah hadiah, diantaranya ada dua budak. Yang pertama adalah Maryah Al-Qibtiyah, lalu kemudian ada Sirin, yang kedua adalah Sirin. Tapi yang kemudian yang diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Maryah Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah ini nama sukunya Qibti, ini suku asli Mesir. Dan juga ada salah satu hadiah yang berupa keledai yang bernama Ufair. Nanti dalam catatan ilmu hadis ada keledai yang sangat bersejarah, diantaranya yang Ufair. Karena nanti pada hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal di atas keledai Ufair, yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Singkat cerita, Ibrahim wafat. Ketika Ibrahim wafat, maka kemudian tiba-tiba hari itu terjadi gerhana. Lantas kemudian orang-orang pun mulai berkata, ini langit ikut bersedih karena wafatnya putra Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, maka langit ikut bersedih sehingga langit pun menjadi gelap, kata manusia pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat adanya gerhana, bersegera beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke masjid untuk menunaikan salat gerhana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam baca sangat panjang dan sangat lama, lebih lama berlipat-lipat dari yang baru saja kita kerjakan, karena sampai selesai suratul Baqarahnya dibaca. Kalau tadi hanya sedikit saja, itu kita sudah kerasa payah. Lalu kemudian setelah selesai salat gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kaum muslimin. Pada saat itu, sebagaimana hadis diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak lagi riwayat dari riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam khutbahkan adalah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan
adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidaklah matahari ataupun rembulan terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Di dalamnya terdapat faedah. Rasulullah SAW membantah, menyanggah keyakinan atau dalam bahasa kita mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat pada saat itu. Karena di antara prasangka-prasangka dan keyakinan yang beredar bahwa tadi matahari ikut bersedih sehingga menjadi gelap karena wafatnya putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jelaskan, matahari bulan tidaklah gerhana karena kematian ataupun kelahiran seseorang ataupun dicaplok buto ijo. Ini adalah keyakinan yang harus ditolak, tidak benar. Matahari bulan itu ciptaan Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari terbit, matahari terbenam, pergantian siang, pergantian malam, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau merenungi ciptaan Allah. Dia gerhana tidaklah semata-mata, kalau kita kenal ada istilah hukum alam, kita mengenal istilah hukum alam, itu tidaklah semata-mata atas keinginan mereka sendiri, tidak. Tetapi mereka gerhana atau matahari terjadi gerhana, rembulan terjadi gerhana atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita fahami. Ini termasuk bagian daripada tauhid rububiyah namanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur jagat raya ini. Matahari terjadi gerhana, rembulan terjadi gerhana, semua atas perintah Allah, bukan atas keinginan matahari dan rembulan itu sendiri. Sebab makhluk-makhluk itu tidak mempunyai keinginan, tidak seperti manusia. Mereka nggak punya keinginan, nggak punya keinginan untuk berbuat sesuatu sendiri, nggak ada. Tidak, mereka semua dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, musakharatin bi amri, ditundukkan oleh Allah. Mereka tidak punya pilihan. Maka nanti matahari menjelang hari kiamat, ketika Allah perintahkan dia terbit dari tempat dia terbenam dari barat, maka dia pun terbit dari barat. Itu pun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan atas kejadian yang ada di bumi. Itu sekaligus menolak setiap ada kejadian di langit, seringkali seseorang mengaitkan itu dengan kejadian yang ada di bumi. Misalnya rasi bintang tertentu, rasi bintang ini kayaknya tanda akan ada orang besar yang akan mati misalnya. Ini tidak benar, tidak benar. Jadi ini ditolak, karena ini ternyata ini sudah menjadi keyakinan umat terdahulu. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu orang Irak. Kalau sekarang Irak, dulu disebut dengan Babilonia. Namrud itu penguasa Babilonia. Babilonia itu peradaban Mesopotamia antara Tigris dan Furat, sungai Tigris dan Eufrat. Orang sekarang bilangnya Efrat. Babylon. Ternyata Pak, mereka menyembah benda-benda langit. Mereka meyakini pergeseran benda-benda langit itu mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi, termasuk nasibnya dan seterusnya, rizkinya dan seterusnya. Nah, ternyata itu juga yang diyakini oleh orang-orang Yunani, yang kemudian dilanjutkan oleh Romawi sebelumnya. Romawi sebelum menganut agama Nasrani, mereka pun menyembah benda-benda langit, planet-planet. Maka planet-planet itu dinamai dengan nama-nama Yunani, Sagittarius, apalagi itu Pluto dan seterusnya, itu Mars. Itu nama-nama dewa-dewa yang kemudian mereka wujudkan dalam wujud patung yang mereka khayalkan. Perhatikan di sini ada pesan yang sangat penting yang perlu kita ingat, yaitu pesan tauhid, bahwa benda-benda langit, bintang, matahari, rembulan, makhluk Allah. Dia tidak menentukan nasib kita. Dia tidak menentukan kejadian yang terjadi di bumi. Dia tidak berhubungan dengan rizki kita. Oh, Anda lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, posisi bulan di sini, posisi bintangnya begini, maka rizki Anda begini. Anda tidak cocok bekerja di dalam air misalnya. Ini adalah keyakinan yang batil. Dan ini adalah merupakan kesyirikan, syirik. Bahkan syiriknya sampai pada syirik rububiyah ini.
Jadi seolah-olah dia nanti meyakini bahwa seakan-akan bulan bintang itulah yang menentukan apa? Nasib dan takdirnya. Padahal Allah Rabbul Alamin yang tetapkan itu. Poin pertama yang sangat penting yang untuk kita ingat. Nah, lalu kemudian yang kedua, poin yang kedua, karena waktu yang terbatas 2 poin saja. Poin yang kedua, di masa Rasulullah SAW, sebagaimana tadi kita sudah singgung di awal, gerhana terjadi sangat jarang sekali terjadi. Bahkan tadi sepanjang kehidupan Rasulullah SAW yang dicatat di dalam kitab-kitab hadis hanya 1 kali. Berarti kurang lebih usia Rasulullah SAW sekitar 63 tahun, kurang lebih selama itu hanya 1 kali terjadi gerhana. Tapi sekarang dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi apa? Gerhana. Ingat, gerhana ini bukan fenomena alam biasa, apalagi kemudian fenomena hiburan. Orang nonton seperti di daerah Lembang, Bandung, mereka pada nonton foto-foto. Allahu Akbar. Wa nursilu bil ayati takhwifan. Kami datangkan itu, kata Allah Rabbul Alamin, menakut-nakuti kita. Ternyata di bagian hadis yang panjang menjelaskan tentang khutbahnya Rasul pada saat gerhana, di bagian ujungnya, bagian akhirnya Rasul sabdakan, wa ma min ahadin aghyaru ayyazniya al-abdu aw tazniya al-amatu min Allah. Tidak ada yang paling cemburu ketika ada seorang hamba laki-laki atau perempuan berbuat zina melainkan Allah. Artinya Allah tidak suka ketika ada hamba yang berbuat maksiat. Dalam hal ini yang disebut dalam hadis adalah zina. Para ulama katakan, ketika tadi di awal kita sebut kesyirikan, ketika kesyirikan menyebar, ketika maksiat menyebar termasuk di dalamnya perzinahan, maka gerhana akan sering terjadi. Perhatikan. Jadi ternyata sebabnya adalah karena kesyirikan di mana-mana, maksiat di mana-mana, maka gerhana sekarang sebentar-sebentar gerhana, sebentar-sebentar gerhana. Padahal dahulu jarang sekali terjadi gerhana. Tadi karena ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar dan termasuk menyebarnya kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan ketika terjadi gerhana, bersegera salat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah. Karena ini pertanda berarti bahwa telah banyak maksiat terjadi dan berapa banyak manusia yang tidak mau dan enggan meninggalkan maksiatnya. Bahkan salat gerhana bisa jadi banyak dikerjakan di mana-mana, tetapi kalau kita hitung berapa banyak yang mengerjakan dengan yang tak mau mengerjakan. Berapa banyak yang hanya sekedar untuk objek foto-foto saja. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah jadikan sebagai hamba yang mau mengambil pelajaran, memperbaiki diri, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki ibadah kita dan menjauhi segala kemaksiatan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan khutbah gerhana bulan kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.